Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Beben AM Opat Hiji, channel yang akan membahas seputar dunia farming, baik itu perikanan, peternakan, maupun pertanian itu sendiri. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya di pojok kanan bawah Anda ya, untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapat pemberitahuan ketika kita mengunggah video baru. Oke Amazing People, di video kali ini kita akan membahas tutorial membuat PGPR. PGPR ini bisa diaplikasikan pada pertanian maupun peternakan. Adapun pengertian PGPR sendiri yaitu PGPR merupakan singkatan dari Plant Growth Promoting Rhizobacteria, yang merupakan jenis bakteri yang hidup di perakaran tanaman. Dan kali ini kita akan membuat PGPR dari akar bambu, yang merupakan akar terbaik untuk membuat PGPR dan mudah didapatkan tentunya. Manfaat atau fungsi PGPR bagi tanaman yaitu mampu memacu pertumbuhan dan fisiologi akar, serta mampu mengurangi penyakit atau kerusakan oleh serangga. Fungsi lainnya yaitu sebagai tambahan bagi kompos dan mempercepat proses pengomposan. PGPR ini bisa juga sebagai bahan pembuatan pakan fermentasi bagi hewan ternak. Langsung saja, untuk mempersingkat, kita ke langkah-langkah pembuatannya. Untuk pembuatannya, ada beberapa tahap yang harus dilalui. Langsung saja kita ke tahap pertama. Tahap pertama, pengekstrakan biang PGPR. Pengambilan biang PGPR ini dari media akar bambu ya Amazing People. Adapun alat yang digunakan, kita menggunakan golok untuk pengambilan akar bambu ini. Dan pengambilan akar bambu ini cukup 1 genggam saja. Itu pun untuk dicampur ke media fermentasi sebanyak 10 liter. Akar bambu ini jangan dibersihkan dengan cara dicuci, tapi cukup dengan dibanting-banting seperti ini. Tujuannya agar bakteri yang tinggal di daerah perakaran ini tidak hilang. Setelah kita dapat akar bambunya, kemudian kita siapkan media untuk mengekstrak. Untuk mengekstrak biang PGPR akar bambu ini tentunya. Medianya yaitu ada toples kaca, kemudian karet gelang, dan plastik sebagai penutup, dan ada air matang tapi dingin. Jika media sudah siap, kita masukkan akar bambu ke media toples, yang kemudian diikuti dengan air matang tapi dingin. Akar bambu harus terendam sempurna ya Amazing People. Kemudian kita tutup toples menggunakan plastik dan karet sebagai perekat. Kita akan mengekstraknya selama 1 kali 24 jam dengan cara menyimpannya di tempat teduh tidak terpapar sinar matahari. Kemudian tahap selanjutnya, tahap kedua, yaitu pembuatan media fermentasi PGPR. Adapun bahan dan alat untuk membuat media fermentasinya yaitu, untuk bahan kita menggunakan gula merah alami tanpa bahan kimia setengah kilo. Ada air 10 liter, kemudian dedak halus setengah kilo, terasi 2 ons, dan ada kapur sirih 1 sendok makan. Adapun alatnya yaitu tungku atau pemanas, bisa juga menggunakan kompor. Ada panci berukuran besar untuk kapasitas air 10 liter, dan ada pengaduk untuk mengaduk-aduk media ketika dimasak. Mari kita lanjut ke proses pembuatannya. Pertama-tama kita nyalakan pemanasnya, baik tungku atau kompornya. Dan di sini kita menggunakan tungku sebagai pemanasnya. Setelah api menyala, kemudian kita letakkan panci di atasnya.
dan disusul dengan memasukkan air sebanyak 10 liter. Dan tunggu sampai airnya mendidih sebelum bahan lainnya dimasukkan. Hal ini bertujuan untuk didapatkannya kematangan yang sempurna dan tidak terjadi penggumpalan. Setelah air mendidih, kemudian kita masukkan bahan-bahan lainnya, yaitu mulai dari gula merah alami, kemudian terasi, dedak halus, kapur sirih. Setelah semua bahan masuk, kita harus terus mengaduknya sampai semua bahan tercampur sempurna hingga bahan fermentasinya matang. Untuk mengetahui kematangannya, yaitu dengan cara merasakan semua bahan sudah hancur atau belum, terutama gula merah dan terasi. Jika bahan-bahan hancur atau halus dan tercampur sempurna, maka tandanya itu sudah matang dan waktunya bahan fermentasi untuk diangkat dan didinginkan. Karena bahan atau media fermentasi ini bisa digunakan jika media dalam keadaan dingin. Berhubung di sini kita melakukan pengekstrakan dan pembuatan media fermentasi berbarengan, maka kita akan mencampurkannya setelah 1 kali 24 jam. Dan dalam waktu tersebut, media fermentasinya sudah dingin sempurna tentunya. A few moments later. Tahap ketiga, proses pencampuran fermentasi PGPR. Setelah kurun waktu 1 kali 24 jam, ekstrak akar bambu dan media fermentasi kita akan baurkan atau campurkan. Untuk melanjutkan proses fermentasi PGPR akar bambu ini, adapun alat-alat pendukungnya sebagai berikut. Yang pertama, ada ember yang mampu menampung 10 liter air. Dan di sini kita menggunakan ember Falcon atau bekas cat yang sudah steril. Kemudian ada plastik sebagai penutupnya, ada selang sebagai ventilatornya, dan ada karet sebagai perekat plastik atau tutupnya nanti. Dan ada juga botol sebagai peredam ventilatornya dan nantinya akan diisi air. Sebelum media fermentasi dengan ekstrak akar bambu kita campurkan, kita rakit dulu alat-alatnya. Yang akan kita rakit yaitu plastik dan selang sebagai tutup dan sekaligus ventilator udaranya. Berikut kita simak cara merakitnya. Nah, kemudian kita campurkan media fermentasi dan ekstrak akar bambu untuk melanjutkan proses fermentasi PGPR-nya. Nah, seperti ini bahan yang sudah dicampurkan. Kemudian kita akan menutup dan menyimpannya di tempat yang teduh dan tidak terpapar oleh sinar matahari. Kemudian, biarkan proses fermentasi berlangsung selama 1-4 minggu. Selama proses fermentasi berlangsung akan menghasilkan gas, dan ini gunanya ventilator untuk membuang gas agar media fermentasi tidak meledak. Dan peredam ventilator berguna untuk menjaga udara dari luar tidak masuk ke dalam, sedangkan udara dari dalam bisa keluar.
Jika dalam kurun waktu 4 minggu fermentasi PGPR akar bambu ini tidak berhasil atau tidak jadi, berarti kemungkinan besar proses fermentasi ini gagal dan itu tidak akan jadi. Lebih baik kita buang medianya. Fermentasi yang berhasil adalah sebagai berikut. Oke, Amazing People, dan ini kita akan mengecek PGPR yang telah difermentasi ya, PGPR akar bambu ini. Dan PGPR ini usianya sudah 2 bulan. Dan kalau fermentasi ini semakin lama semakin bagus. Dan PGPR ini sudah tumbuh atau jadi pada usia 3 minggu ya. Jadi kita bisa cek PGPR yang sudah jadi ini. Nah, ini merupakan tanggal pembuatannya dan waktu saat PGPR ini usianya 3 minggu. Lupa saya tidak mengambil videonya karena saya sedang ada urusan waktu itu ya. Sampai 1 bulan berlalu si PGPR ini saya tidak mengecek atau tidak membuat videonya. Nggak apa-apa, yang penting kita tahu PGPR ini sudah jadi atau berhasil. Kita buka dulu si tali pengikatnya ini ya, tali karetnya ini, kemudian kita buka. Nah, seperti ini tuh. Yang putih-putih itu adalah bakterinya atau proses penjamurannya. Dan ketika dibuka ini mengeluarkan aroma khas ya, khas fermentasi, yaitu aroma tape. Cium khas tape. Dan ketika kita mencicipinya, ini si PGPR ini kita mencicipi ya, kita ambil segini, kita mencicipi. Aromanya asam-asam segar ya, asam-asam segar. Nah, itu tandanya sudah jadi. Baiklah, cukup sampai sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe tentunya channel ini untuk terus mengupas dunia farming, baik itu peternakan, perikanan, maupun pertanian itu sendiri. Dan tidak lupa juga kita akan mengupload video tutorial-tutorial mengenai farming tersebut. Contohnya video yang ini. Oke, seperti itu untuk video kali ini. Salam farming Indonesia, tanah subur, petani makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.